Silakan dulu. Baik adik-adik, jadi sebelum kita memulai tingkatan kita pada hari ini, Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman dan bahagia dengan Allah berdoa dalam berat saya yang kita tulis. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih adik. Baik adik-adik semua, jadi sebelum kita memulai pada konseling berikutnya, pepatah mengatakan bahwa kalau tidak kenal maka tidak sayang. Jadi alangkah baiknya sebelum kita mulai, Bapak ini kita saling mengenalkan diri masing-masing. Jadi mulai dari Bapak ya. Jadi perkenalkan, nama saya Aldi Masai Jokowi, adik-adik semua manggilnya dengan Aldi. Ya, boleh mulai dari Jadi perkenalkan pada teman-teman, nama saya sama nama saya berasal dari kelas 12 IPB 2. Selamat pagi pada teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Mika juga dari kelas 12 IPS 2. Selamat pagi pada teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nugarti Urep, biasa dipanggil Sikin. Saya dari kelas IPA. Oke, baik, terima kasih perkenalan singkat dari adik-adik semua. Jadi ini Yohanes, Meliani, dan juga Siti. Ya, Pak. Ya, baik, jadi adik-adik semua, apakah adik-adik tahu maksud dari Bapak datang ke sini? Tidak Pak. ada tahu. Ya, baik, jadi mungkin adik-adik mengingat minggu lalu Bapak sempat menyampaikan angket dan hasil dari angket yang sudah diisi oleh adik-adik. Di sini Bapak menunjukkan bahwa adik-adik ini sulit dalam menyampaikan ide atau gagasannya dalam berdiskusi. Jadi adik-adik bertiga ini ketika berdiskusi sulit sekali untuk menyampaikan ide-ide yang mungkin ada dalam pemikiran adik-adik atau tidak, tapi itu berdasarkan hasil assessment. Jadi sebelum kita mulai dari konseling kita pada ini, Bapak ingin menyampaikan bahwa Bapak harap semoga adik-adik bertiga bisa menyampaikan apapun kendala adik-adik, apapun penyebab yang adik-adik rasakan. Bapak harap adik-adik bisa menyampaikannya dengan jujur. Nanti tentunya Bapak akan menjamin kerahasiaan apapun yang disampaikan oleh adik-adik semua. Begitupun juga dengan adik-adik. Semoga adik-adik juga bisa menjaga kerahasiaan apapun yang teman-teman lain sampaikan di sini. Adik-adik bisa menjaga kerahasiaan itu dengan baik ya. Jadi sebelum kita ini kelihatannya letih lesu sekali ya. Jadi sebaiknya kita ini Bapak ada satu game, satu ice breaking. Jadi mungkin adik-adik pernah mendengar atau menontonnya di TikTok mungkin di sosial media lainnya. Jadi ice breaking itu jika makan. Iya, Pak. Nah, buat di kelas juga, Pak. Kalau begitu sudah tahu, berarti langsung saja kita tidak perlu menjelaskan langkah-langkahnya karena adik-adik semua sudah tahu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Jadi nanti Bapak akan tunjuk. Ya. Mulai dari Yohanes. Jadi saya kesepian. Sikin. Maka saya akan menemani kamu. Baik. Sekarang dari Melian. Jika saya dari Kabale, Kemo. Maka saya akan memutuskan. Erna, Pak. Tapi seru juga ya speaking-nya. Mau sekali lagi atau Satu kali, Pak. sekali ya? Oke. Dari Melian coba. jika saya sedih, Yohanes. Saya akan membasuh air mata. Ya, jadi setelah melakukan ice break ini kelihatannya seru sekali ya, ini sudah mulai berubah. Jadi apakah adik-adik semua sudah siap untuk kita melakukan? Sudah Pak, saya sangat siap. Siap, Oke, Pak. baik. Jadi adik-adik karena adik-adik di sini mengalami kesulitan dalam berbagi juga dalam
tentunya ini bukan hal yang mudah ya. Semua orang juga pasti mengalami hal yang sama. Namun berdasarkan asesmen hari bertiga ini, Bapak di sini gunanya untuk kita mendiskusikan terkait dengan hal yang terkait ini. Jadi Bapak ingin menanyakan dulu penyebab-penyebab kenapa bisa sampai sulit sekali untuk menyampaikan ide atau gagasannya dalam berdiskusi. Bisa Bapak mulai dari teman Siti. Ya Pak, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau dari saya sendiri Pak, kenapa sampai saya itu sulit sekali untuk mengungkapkan apa yang saya pikirkan, gagasan apa yang saya pikirkan gitu Pak. Jadi untuk saya sendiri, saya itu takut karena takut teman-teman menertawakan saya Pak. Dalam pikiran saya itu saya sudah mau menjelaskan begitu Pak, hanya takut teman-teman tertawa, terus takut salah juga Pak begitu. Terus saya juga punya pengalaman tersendiri kan Pak, waktu itu guru juga langsung tertawa begitu Pak waktu saya masih SMP begitu kan Pak. Jadi saya kayak malu begitu Pak, jadi takut salah gitu Pak. Berarti di sini teman Sikin sebenarnya berani, tapi takut salah karena ada pengalaman-pengalaman masa lalu dan juga teman-teman takutnya menertawakan teman Sikin. Itu miris sekali ya. Jadi ya Bapak harap semoga sebentar kita bisa mencari solusinya bersama untuk supaya ketika nanti teman Sikin presentasi ataupun berbicara di depan bisa lebih baik. Coba Pak ingin mendengar lagi dari teman Melian. Kalau saya Pak bukan tidak berani menyampaikan pendapat atau ide-ide Pak, karena suatu saat saya tidak memegang teman saya memberikan ide sendiri, tetapi mereka tidak menerima pendapat dari saya. Makanya mulai dari itu saya tidak lagi menyampaikan ide-ide. Saya merasa takut kalau mereka tidak mau mendengar pendapat saya. Oh, berarti di sini teman-teman yang takut karena kalau menyampaikan ide, berarti teman-temannya tidak menerima apa yang teman-teman sampaikan. Kalau dari Kalau dari saya Pak, saya dikenal oleh teman-teman saya sebagai siswa yang akademiknya standar saja. Jadi pas kita kerja kelompok atau berdiskusi begitu, nanti pas kita memberikan argumen kita atau pendapat kita pasti itu salah. Mereka bilang itu tidak betul. Orang lain apa kita katakan itu betul. Tetapi ketika orang yang akademiknya bagus atau IQ-nya tinggi begitu, yang biasa berprestasi di kelas begitu, mereka ngomong itu langsung semuanya langsung ikut karena dia lebih pintar. Buat apa sih ikut yang dia bodoh gitu? Jadi artinya di sini kurang menghargai ya, kurang menghargai pendapat dari Yohanes sendiri. Ya. Mungkin mereka lebih percaya pada beranggapan bahwa temannya ini lebih pintar dari teman. Oke baik. Jadi setelah Bapak mendengar keluhan dari teman-teman semua, Bapak rasa semuanya sama ya, mungkin tapi penyebabnya yang berbeda. Namun di sini tentunya pasti kita harus menyelesaikan yang mana yang perlu kita selesaikan dulu. Jadi mungkin menurut Anda mana yang harus kita selesaikan dulu? Kalau dari saya Pak, mungkin ke teman Yohanes ya Pak ya, karena dia lebih ke itu ya Pak ya, yang disampaikan itu tidak dia kurang dihargai Pak. Kalau dari saya mungkin teman Yohanes Pak. Lalu melihat di sini sama juga. Berarti nanti kita di sini sama-sama mendiskusikan, mencari solusi untuk teman Yohanes ini ya, karena dia kurang dihargai. Oke baik. Jadi di sini karena teman Yohanes ini kurang dihargai dalam memberikan pendapat ataupun ide, itu mungkin ada penyebab-penyebab lainnya. Tadi dia sudah menyampaikan bahwa penyebabnya itu teman-teman yang ada di diskusi kelompok itu, mereka beranggapan bahwa contoh saja, mereka beranggapan bahwa contohnya kalian bertiga ini, teman Yohanes ketika menyampaikan pendapatnya tentang suatu masalah atau topik, maka kamu beranggapan bahwa Melian lebih pintar, jadi kamu lebih mendengarkan pendapat dari Melian tapi bukan dari teman-temannya. Ya. Jadi coba
dari masalah itu coba ingin mendengar, coba masing-masing dari kalian ini kira-kira seperti ide seperti apa atau saran seperti apa yang kita buat, kita berikan kepada teman-teman yang mengalami masalah ini. Coba teman-teman semua berpikir solusi apa yang kita berikan untuk teman-teman. Coba saya minta kesempatan kepada teman-teman. Coba. Saya Pak. Oke baik Pak, terima kasih. Dari permasalahan yang teman Yohanes hadapi sekarang, mungkin kalau dari saya, mohon maaf sebelumnya, mungkin teman Yohanes lebih mungkin belajar lah gitu ya Pak ya, maksudnya belajar supaya buktikan kepada teman-teman di kelas bahwa saya juga bisa, bukan cuma kalian saja yang bisa, saya juga bisa. Mungkin lebih aktif begitu dalam kelas, terus mungkin pekerjaan rumah, PR-PR, tugas-tugas yang diberikan oleh bapak guru, ibu guru itu mungkin dikerjakan begitu, dan berani berpendapat juga begitu. Memang saya juga kurang berani juga berpendapat, tapi kalau saran dari saya itu mungkin seperti itu. Bagus sekali. Coba mungkin Bapak ingin mendengar dari kalian dulu. Sama dengan Untuk Yohanes, mungkin sudah mendengar solusi atau saran dari teman berdua ini. Jadi teman Yohanes jangan merasa kurang hati ya. Jadi solusi yang diberikan oleh teman berdua ini mungkin bisa membantu teman Yohanes ke depannya. Jadi jangan berpikir bahwa kamu itu tidak bisa, ya. Tapi kamu harus berpikir bagaimana supaya saya bisa sama seperti dia. Supaya ketika kamu menyampaikan pendapat kamu itu mereka bisa menghargai kamu. Jadi sekecil apapun pendapat kamu itu sangat berarti buat dalam satu kelompok itu, ya. Jadi jangan merasa kurang hati, tidak enak, karena ini semua adalah proses, ya. Jadi mungkin kamu bisa lebih belajar dengan giat lagi, mengatur waktu kamu dengan baik. Kamu bisa lebih membaca referensi dari buku mungkin internet, sehingga nanti ketika ada diskusi kelompok lagi, mungkin kamu lebih bersemangat lagi, tidak merasa malu, tidak takut untuk menyampaikan ide kamu karena kamu takut nanti tidak dihargai. Ya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah saran-saran dari teman-teman berdua ini bisa diterima? Bisa. Oke, baik. Berarti nanti Bapak harap minggu depannya mungkin masih ada pertemuan yang kita bicarakan nanti, karena kita ingin melihat bagaimana perkembangan kamu minggu depannya. Kamu datang untuk mendiskusikan apakah sudah ada perkembangan atau belum. Baik, jadi mungkin itu saja saran-saran yang bisa kita diskusikan di sini. Semoga bisa membantu teman-teman. Dan sebelum kita mengakhirinya, mungkin Bapak ingin meminta solusi atau tanggapan dari teman-teman semua. Dari boleh silakan. Dan teman Sikin mungkin atau Melian ataupun teman Yohanes sendiri. Jadi yang saya dapatkan dari pertemuan kita kali ini adalah kita tidak perlu merasa diri rendah, dikarenakan kemampuan kita yang begitu kita lebih juga apa yang potensi yang ada di dalam diri kita, sehingga kita dapat dilihat dalam arti yang kita juga bisa sama seperti mereka. Terima kasih teman-teman. Ini saya tambahkan. Oke Pak, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh teman Yohanes tadi, ya benar. Jadi berkaitan dengan solusi yang diberikan oleh Bapak dan juga dari kami tadi sendiri, mungkin teman Yohanes kembali dan merefleksikan diri juga begitu. Mohon maaf juga ya teman, untuk lebih belajar, lebih giat, dan juga supaya nanti apa yang disampaikan oleh teman Yohanes di dalam kelompok itu dapat didengar dan dihargai oleh teman-teman. Jadi mungkin dari saya seperti itu saja. Mungkin seperti itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Kesimpulan dari teman-teman ini membantu kita semua, ya. Ya. Baik, jadi mungkin itu saja pertemuan kita pada
pagi hari ini. Apakah nanti minggu depan ini teman-teman bisa ada waktu tidak? Mungkin atau mungkin minggu depan ada kesibukan? Ada waktu. Boleh, berarti kita bisa sepakati waktu ke depannya. Kita bisa tetapkan hari apa mungkin? Hari Hari Jumat Jumat. Hari Hari Jumat. Jumat. Karena hari Jumat kan cepat kan pulangnya Pak. jam 12.50. Jam 12. Oke, baik. Berarti nanti kita ketemu lagi di hari Jumat ya. Iya Pak. Oke, mungkin itu saja kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, Bapak ingin meminta salah satu dari kalian untuk membawa doa dulu. Oke, baik. Silakan. Mari kita berdoa dalam kegiatan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa dulu. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, mungkin kita bisa Sama-sama. melakukan. Terima kasih Pak.